إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan mubtada' khobar. Di bait sebelumnya, yaitu bait ke 136 dan 137, sudah kita sampaikan itu tentang hukum penghapusan mubtada' ataupun khobar, yang di situ disebutkan hukum yang jawaz, karena ada yang wajib, maka ada yang wujub. Maka kemudian di bait berikutnya akan dibahas tentang wajibnya menghapus khobar, ya, wajibnya menghapus apa? Khobar. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da laula ghaliban hasbul khobarah wa ba'da laula ghaliban hasbul khobar hatmun wa fi nasin yaminin lastaqor. Ya, kita i'rab bait ke 138. Wa ba'da dzaraf muta'alliq dengan hatmun. Muta'alliq dengan apa? Hatmun. Ba'da dzaraf ini muta'alliq dengan hatmun, ya. Nah, kemudian laula, ya, ini mudhof ilaih, dimaksudkan lafadznya laula mudhof ilaih. Ba'da laula. Kemudian ghaliban, ya, ghaliban di sini mansub ala naz'i al-khafid, yaitu di mansubkan karena huruf jarnya dicabut, diambil, sehingga kalau kita kita tampakkan, jadi nanti bisa fil ghalib gitu, ya. Misalnya apa? Fil ghalib. Kemudian wa ba'da laula ghaliban hasfu mubtada. Hasfu mubtada, al khobar mudhaf ilaih. Ya, hasful khobar adalah hatmun khobar. Wa fi nasin, ya, fi nasin jar majrur, ya. Fi nasin jar majrur. Wawunya atof. Jar majrur muta'alliq dengan istaqor. Muta'alliq dengan istaqor. Kemudian yaminin, ya, fi nasin majrur, yamin, ya, fi nasi yaminin mudhof ilaih. Nasi yaminin ini mudhof ilaih, ya. Nasi mudhof. Za sebagai mubtada. Za ini apa? Isim isyarah mubtada, istaqara fi'il madhi. Ya, ini fi'il madhi, berarti ada kalam maklum, ada fa'ilnya, ya. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya kembali ke isim isyarah za. Ya. Jadi setelah laula ghaliban pada umumnya hasful khobar hatmun wajib. Ya, ini ada laula. Ada apa? Laula. Ini laula nih. Di Syarah Ibnu Utsaimin dikatakan tusta'malu litahdid, ya. Wa ya allati tadkhulu 'alal af'al, masuk ke fi'il. Dan juga digunakan untuk syarat, ya. Contoh di surat An-Nur, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Ya. Ini
pembahasan sekarang adalah tempat-tempat keadaan di mana Pak khobar wajib dihapus. Jadi halatu wujubi hadfil khobar. Yang pertama ya, yaitu an yakuna khobaron lil mubtada'in ba'da laula. An yakuna khobaron li mubtada' ba'da laula, setelah laula. Setelah apa? Laula. Jadi setelah laula ya jadi ada apa? Khobar terletak khobar dari mubtada dan mubtada'nya terletak setelah laula. Jadi ada mubtada sebelumnya laula, kemudian khobar ya. Ini nanti kemudian dihapus. Ya ada laula. Ini laula plus al mubtada plus al khobar. Ini khobarnya mahdzuf ya, dihapus. Kita lihat contohnya. Laula zaitun la'ataituka. Laula zaitun la'ataituka. Ini ada laula, kemudian zaitun mubtada. Nah, ini khobarnya dihapus. Ya, khobarnya dihapus. Di situ ada khobarnya ya. Nah, ada khobarnya. Di khobarnya kalau dinampakkan yaitu maujudun. Di sini ada khobarnya. Laula zaitun. Jadi seandainya tidak ada zaid, saya akan mendatangimu. Seandainya tidak ada zaid atau seandainya bukan karena zaid, saya akan mendatangimu. Di sini mubtada khobarnya dihapus. Khobarnya adalah maujudun. Nah, maujudun. Ini khobar. Maujudun ini khobar. Boleh nggak dinampakkan? Tidak boleh. Karena ini wajib. Keadaan-keadaan di mana khobar wajib dihapus. Keadaan pertama ketika yaitu mubtada'nya, ya mubtada' dari khobar itu terletak setelah laula. Mubtada'nya zaitun terletak setelah laula. Laula zaitun maujudun la'ataituka. Nah, kemudian di sini disebutkan ghaliban. Ya, ghaliban. Disebutkan wa ba'da laula ghaliban. Ya, secara umum ghaliban, mayoritasnya. Karena ikhtiros nanti ada juga yang disebutkan apa? Khobarnya. Ya, ada yang disebutkan khobarnya, tapi itu dia qalil, ya, sedikit ya. Kalau masih ada khobarnya sedikit. Nah, ini kita lihat. Ini kan ada kata-kata ghaliban ya di sini. Ya, ghaliban ini. Sehingga nanti ada contoh yang tidak ghalib. Ya. Tidak ghalib, tidak umum. Contoh di sini disebutkan ya, di bait syair. Laula abuka
Contoh. Ini contoh yang tidak ghalib ya. Laula abuka wa laula qablahu. Abuka wa laula qablahu Umar. Alqot ilaika, nanti ada kelanjutannya. Ini kita lihat syahidnya. Ya. Ini kita lihat qablahu khobar muqaddam. Khobar muqaddam, Umar mubtada muakhir ya. Mubtada muakhir. Nah, di sini padahal ada laula Umar qablahu. Nah, tapi masih ada khobarnya. Padahal ditulis, padahal setelah laula. Nah, tapi jarang ya. Makanya ini ghaliban. Ghaliban umumnya dihapus, wajib dihapus. Atau kita lihat contoh yang lain. Misalnya di dalam hadis laula qaumuki ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Ibunda Aisyah. Laula qaumuki hatisun ahduhum. Laula qaumuki hatisun ahduhum bikufrin la naqattu al-ka'bata. Ya, al-hadisa. Maka di sini qaum mubtada, hadisun khobar. La naqattu al-ka'bata ini jawab. Nah, lihat di sini ada laula. Ini ada laula. Ada laula. Tapi khobarnya tetap disebut. Ada laula, khobarnya tetap ada. Nah, ini jarang apa? Terjadi. Kemudian di Syarah Ibnu Aqil disebutkan, yang disebutkan musannif di kitab ini Ibnu Malik ya. Bahasanya penghapusan khobar setelah laula itu wajib kecuali sedikit ya, kecuali apa? Sedikit. Ya, jadi setelah laula ada mubtada, maka khobarnya wajib dihapus kecuali sedikit. Nah, di antara yang sedikit yang kita contohkan itu di dalam bait syair ataupun di hadis. Nah, kemudian di sini disebutkan para ulama nahwu punya thariqah, yaitu pandangan atau pandangan atau pendapat berkat yang pertama tadi. Ya, ini yang kedua yaitu annal hasfa wajibun daiman. Ya. Jadi hadfu al-khobar ba'da laula ini cabangnya di sini nanti. Hadful khobar ba'da laula. Nah, ini ada yang pertama itu wajib. Hukumnya wajib illa qalilan. Nah, ila qalilan. Sebagaimana di dalam bait syair. Yang kedua, wajibun daiman.
Yang kedua apa? Wajibun daiman. Kedua, wajibun daiman. Wajibun daiman. Tanpa pengecualian, harus selalu ya. Kemudian nanti kalau ada misalnya tidak dihapus secara zahirnya, maka ditakwil. Jadi ditakwil. Jadi semuanya dihapus. Ini pendapat kedua mengatakan pokoknya kalau ada khobar sebelumnya laula, khobar dari mubtada yang didahului laula mesti dihapus. Kok kelihatannya ada, ditakwil. Kalau yang pendapatnya Ibnu Malik di Alfiyah wajib dihapus, tapi ada ternyata yang tidak dihapus sedikit. Kemudian yang ketiga, maka kalau yang ketiga ini tafsil ya, ada tafsil, ditafsil. Nah, ditafsil. Pertama, dia bahasanya dia bisa kaunan mutlakon atau kaunan muqayyadan. Kalau kaunan mutlakon wajib dihapus. Jadi al-khobar ketika khobarnya apa? Kaun mutlak. Kaun mutlak. Kalau kaun mutlak maka yajib. Maka wajibun. Wajib. Kalau kaun muqayyad, khobarnya kaun muqayyad. Kalau muqayyad, maka jika ada dalil, bisa ada dalil, bisa tidak. Maka ini dirinci ya. Kalau muqayyad, ya dulu alai dalil, ya dulu alai dalil. Yang kedua, lam yadulla alai dalil. Lam yadulla alaihi dalil. Maka di sini disebutkan fa'il lam yadulla alaihi dalil, maka wajib. Maka wajibun. Kemudian wajib, tapi wajib zikruhu nih ya. Wajaba zikruhu, penyebutannya ya. Wajaba zikruhu. Ini biar enggak, bukan wajaba hasfu ya, wajaba zikruhu. Karena enggak ada dalil. Kalau ada dalil, maka jaza, maka kalau ada dalil jaza hasfuhu wa isbatuhu. Nah, ini rinciannya. Kita lihat contohnya ya. Kalau kaun mutlak wajib dihapus. Laula zaitun lakana kaza. Contoh kaun mutlak ini. Contohnya ini di sini. Laula zaitun lakana kaza. Lakana kaza. Maka di sini ada maujudun. Nah, maujudun ya. Wajib dihapus. Nah, sekarang kalau konnya muqayyad ya, maka dilihat kalau nggak ada dalil ya, kalau sekarang ini kalau nggak ada dalil yang menunjukkannya, maka bisa disebutkan, khobarnya bisa pula tidak. Ini kita lihat sekarang. Kalau yang tidak ada, kalau ada dalilnya ya.
Contoh. Kita tulis di atasnya ini ya, contohnya tulis di atasnya. Hal Zaidun muhsinun ilaika. Ada pertanyaan gini. Hal Zaidun muhsinun ilaika. Nah, kemudian dijawab laula Zaidun ya. La halaktu. Laula Zaidun la halaktu. Nah, berarti ini kan tidak ada dalil ya. Berarti laula zaitun ya muhsinun ilayya. Nah, bisa pula laula zaitun langsung la halaktu. Tapi kalau tidak ada dalil ya, yang menunjukkan maka wajib disebutkan. Misalnya laula ini di atasnya sini contohnya wajib disebutkan laula zaitun muhsinun ilayya ma'ataitu. Nah, ini enggak ada dalil, harus disebutkan. Kita lihat ini di sini ya. Ini maujud harus dihapus. Ini laula zaitun ya. Tadi sudah disebutkan kan ada kata-kata apa? Muhsinun ya. Ya. Muhsinun ilayya. Ini muhsinun ilayya. Ini kalau nggak ada dalil harus disebut. Kalau ini ada dalil bisa disebut laula zaitun muhsinun ilayya atau laula zaitun la halaktu. Nah, muhsinun ilayya itu bisa disebut bisa tidak kalau ada dalil yang menunjukkan. Demikian di kondisi yang pertama di mana khobar wajib dihapus. Masih ada kondisi kedua yaitu masih di bait ke 138. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan setelahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.